Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang mau kirim testimoni, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau kalian bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik, itu sudah terkirim. Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat. Dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau kalian mau beli, kalian bisa ke Gramedia, atau kalian bisa beli ke admin, ini nomor adminnya. Atau kalian juga bisa beli di Shopee, klik aja nanti linknya di deskripsi box ya. Nama Shopee-nya tuh Meliza, username-nya meliza.shop. Coba kalian cari atau klik linknya di deskripsi box. Buat yang tinggal di luar negeri, kalian bisa beli e-booknya aja, nanti klik linknya di deskripsi box. Dan buat teman-teman yang mau punya tasbih samaan kayak aku, ini tasbih model terbaru dari mm.official1. Jadi tasbih ini dibuat karena mm.official1 itu terinspirasi sama bendera Palestina, teman-teman. Dan setiap dari hasil penjualan tasbih ini, 50%-nya akan disumbangkan untuk atau disedekahkan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Jadi kalau teman-teman beli tasbih ini, sama aja kita menyumbangkan atau membantu saudara-saudara kita di Palestina. Nih, langsung aja teman-teman ke mm.official1. Ini kontaknya, kalian bisa hubungin WhatsApp-nya atau langsung ke Instagram-nya aja. Nih kontaknya di sini ya, kontak WhatsApp-nya nih. Kalian bisa lihat sendiri. Cakep banget, ini tuh tasbih digital Swarovski. Tuh, cakep banget, dan dia nggak terlalu besar ya teman-teman. Jadi buat kita pakai juga nyaman banget. Cantik ya. Sambil bersolawat, sambil zikiran, kita juga bersedekah untuk saudara-saudara kita di Palestina. Nah, kisah kali ini dari Mbak ER di Medan, tapi kali ini aku nggak nyeritain ya teman-teman, karena aku juga buru-buru, nggak sempet buat menghafal dulu ceritanya, kisahnya. Jadi aku bacain aja testimoninya. Sekalian aku mau nanya dong sama teman-teman, teman-teman lebih suka aku baca testimoninya atau aku ceritakan kembali seperti itu? Jadi aku ingat dulu di luar kepala, baru aku ceritain. Komen di bawah ya. Langsung aja ya aku bacain ya. Ini langsung dikasih judul nih sama Mbak ER nih. Testimoni sholawat: selalu dihalangi Allah ketika berniat riba dan dimudahkan rizki oleh Allah ketika hanya berharap kepadanya saja melalui sholawat. Panjang juga judulnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak ER dari Medan. Apa kabar Mbak Mel? Alhamdulillah Mbak lagi. Teman-teman ingat nggak testimoni dari Mbak ER di Medan? Mbak ER yang seorang dosen yang mendapatkan beasiswa S3 di Malang ya. Masih ingat nggak? Ini masih baru-baru beberapa hari yang lalu loh testimoninya. Dan ini ada testimoni lagi. Ini dikirimnya 30 September ya teman-teman. Ini baru aku bacain ya Allah, sebulan aku bacanya ya. Nih langsung aja aku baca lagi. Semoga Mbak keluarga dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Amin. Izin menyampaikan testimoni Mbak, tolong dibacakan di YouTube Mbak Mel ya. Makasih Mbak. Saya sudah lama ngikutin channel YouTube Mbak Mel. Di testimoni sebelumnya saya sudah cerita kalau saya berkat yakin dan selalu amalkan sholawat, lulus seleksi beasiswa S3. Alhamdulillah.
Sebelum saya dipanggil untuk memulai kuliahnya, banyak hal yang harus saya lakukan, diantaranya persiapan keberangkatan, dan saya juga pikirkan gimana bangunan ruko saya yang terbengkalai bisa cepat selesai, supaya saya dengan suami dan anak-anak tidak lama-lama LDRan. Sebab suami urus pembangunan ruko dulu sebelum nyusul saya ke Malang. Jadi mbaknya ini lagi bangun ruko teman-teman, buat tempat tinggal juga sekaligus mungkin ya. Dan saat ini mbaknya masih kontrak rumah, dan karena dapat beasiswa mbaknya udah terbang ke Malang teman-teman, tapi sementara LDRan dulu karena ini masih proses pembangunan, nggak mungkin ditinggal begitu aja kan. Nanti ruko selesai, suami sama anak-anak nyusul ke Malang gitu ya. Lanjut kita baca. Saya butuh banyak uang untuk penyelesaian ruko tersebut, minimal lantai 1 aja dulu, karena kami bangun memang dengan cara nyicil tanpa riba, hanya mengandalkan uang tabungan. Tapi kali ini tabungan saya benar-benar ludes, sedangkan saya butuh banyak uang. Belum lagi ongkos pesawat, uang kos, biaya hidup kurang lebih 3 bulan sebelum beasiswanya cair. Singkat cerita, saya minta pendapat kakak saya, gimana kalau saya pinjam ke bank syariah aja. Dari hasil pembicaraan kakak saya sangat mendukung, sedangkan hati saya ragu-ragu dan berat. Saya pengen istiqomah tapi nggak tahu lagi mau berbuat apa. Di perjalanan pulang kampus, setelah bicara di telepon dengan kakak, saya bawa sepeda motor sama anak saya yang kecil. Pas mau nyebrang ke kontrakan saya ditabrak mbak. Sedih saya, tapi saya berpikir rasanya ini adalah pertanda dari Allah supaya saya jangan pernah berpikir untuk riba. Semenjak kejadian itu, keyakinan saya semakin kuat untuk tidak mau riba. Saya terus dawamkan sholawat, pelan-pelan ruko saya terus ada uang untuk beli bahan dan upah tukang. Setelah sampai di Malang, saya lebih kencengin lagi sholawat karena di sini saya punya banyak waktu karena hanya ngurus diri sendiri. Kemarin suami bilang minimal secepatnya butuh dana 23 juta untuk ruko tersebut. Saya semakin semangat sholawatnya mbak dengan semua ibadah saya yang lain seperti udah saya jelaskan di tesi sebelumnya. Alhamdulillah mbak, orang tua dari kampung pinjamkan uang 5 juta. Teman saya yang juga pinjamkan 10 juta. Dan saya juga coba jual barang-barang elektronik di kontrakan saya. Sebab ketika kami pindah nanti barang-barang itu akan rusak karena mau ditinggal 3-4 tahun lamanya. Lebih baik dijual, bisa hasilkan uang untuk tambah-tambah. Alhamdulillah Mbak Mel, hanya dalam hitungan menit aja semua yang saya promosikan laku. Luar biasa pertolongan Allah Mbak Mel, sampai gemeteran saya ketika semua pertolongan itu datang di waktu yang cepat. Allah Maha Pengasih Mbak Mel, saya terharu. Mohon doanya ya Mbak Mel, ruko kami bisa selesai minimal sampai layak huni dan langsung ada penyewanya yang soleh, bertanggung jawab dan langsung bayar cash 3 tahun Mbak Mel. Maaf testinya kepanjangan Mbak Mel, nanti saya akan beri testi lagi. Makasih banyak Mbak yang selalu memotivasi kami di channel YouTube Mbak Mel. Semoga Allah balasi semua kebaikan Mbak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kisah dari Mbak ER teman-teman. Jadi Mbak ER ini udah di Malang ya teman-teman, dan sekarang lagi LDR sama anak-anak dan suaminya. Mbak ER ini kalau teman-teman masih bingung, Mbak ER ini seorang dosen karena ada testimoni sebelumnya di beberapa hari yang lalu, mungkin seminggu yang lalu. Mbak ER ini seorang dosen mencapai beasiswa. Jadi Mbak ER ini pengen banget dapat beasiswa S3, dan tempat kuliah yang paling bagus untuk jurusan yang mau diambil, jurusan bahasa Arab ya, itu di Malang teman-teman. Jadi mbaknya alhamdulillah keterima di Malang. 3 bulan berturut-turut tuh bener-bener kencengin ikhtiar langit. Jadi kayak baca sholawatnya sambil aktivitas teman-teman. Kemudian setiap abis sholat, mbaknya juga sholat tahajud gitu ya, baca Quran. Jadi semuanya dikerjain bener-bener istiqomah 3 bulan, dan Masya Allah the power of sholawat, dapat beasiswa. Cuman masih bingung nih karena si Mbak ER ini kan jadi LDR kan, pikiran juga ya. Jadi berharap supaya cepet-cepet pada nyusul semua, karena di sana bakal 3-4 tahun kan kuliah, sambil ngajar juga di sana, sambil kan mbaknya dosen teman-teman. Dan si suami dan anak-anaknya ini akan menyusul kalau udah selesai, pokoknya udah selesai pembangunan ruko. Aku nggak tahu nih ruko kalau di pikiran aku ruko itu kan kayak buat usaha gitu ya, atau mungkin di sana nyebutnya ruko ya, rumah nyebutnya ruko, aku nggak tahu ya teman-teman di Medan. Coba komen ya kalau ada yang tahu ya. Dan alhamdulillah tadinya udah mau riba, udah mau minjem uang, udah deh yang syariah aja, kata setan. Udah pinjem aja yang syariah gitu loh. Andai mbaknya jadi pinjem ya, udah nggak tahu deh, belum tentu itu uang pinjamannya jadi buat rumah.
Jangan deh teman-teman, kalau kalian nih lagi bangun rumah, macet nih, uangnya kurang buat ngebangun, ya udah stop dulu. Jangan maksain kalian ngeriba apapun itu, karena bukannya rumah itu jadi berantakan dan utangnya itu nggak akan kelar-kelar teman-teman, capek. Ya, jadi udah gitu sambil kalian salawatan, ujung-ujungnya aku udah salawatan, utangku kok nggak selesai-selesai. Ya iya, kita nambah utang gimana mau selesai. Jadi kalau kita mau utang kita selesai, stop nambah riba baru. Walaupun ujung-ujungnya Mbak ER hutang ya, ngutang sama temennya 10 juta, terus dibantuin sama orang tua gitu kan. Tapi kan ini bukan riba teman-teman, gitu loh. Dan alhamdulillah sambil jual-jual barang juga akhirnya laku barangnya dengan cepat sampai mbaknya gemeteran tadi kan, dan akhirnya bisa untuk ngebangun ini ruko. Dan kita doakan semoga suami dan anak-anak segera nyusul ya Mbak ya ke Malang dan bisa kumpul lagi, karena memang gak enak banget kalau kita LDRan apalagi sama anak ya, berat banget rasanya. Dan mudah-mudahan kita doain teman-teman Mbak ER bisa segera berkumpul dengan keluarganya, bisa cepet nanti studinya, lanjut S3-nya lancar semuanya, dan bisa kembali lagi ke Medan berkumpul sama keluarganya, keluarga besarnya, dan semoga cepet dapet yang mau sewa rukonya, orang yang baik. Bisa kok Mbak. Jadi aku inget banget waktu aku rumah aku ini sama Rinda itu kan belum ada penyewa ya, sempat ada penyewa, kemudian kosong 1 tahun loh, beberapa bulan sih, pernah sempat 1 tahun, kemudian beberapa bulan kosong. Ayahku bilang sini foto rumahnya, ayah mau sholawatin. Ayah aku baca sholawat, pokoknya setiap habis sholat baca sholawatin rumah itu biar dapat ada yang nyewa atau ada yang beli katanya, yang penting orangnya baik gitu loh. Dan masya Allah selang 1 minggu ada yang beli, bukan beli, ada yang sewa dan orangnya baik banget. Dan masya Allah dialah yang nyewa rumah aku sampai 3 tahun berturut-turut, dan dia juga lah yang akhirnya membeli rumah aku. Tuh masya Allah, the power of sholawat. Jadi teman-teman yakin aja dulu, meskipun kayaknya aduh nggak mungkin nih ya, kalau kita mikirin gimana caranya Allah nolong kita, ya kita nggak bisa nyampe ke sana pikiran kita, karena itu urusan Allah. Gimana caranya Allah nolong kita, gimana caranya ada jalan keluar, itu urusan Allah. Yang mesti kita pikirin apa? Gimana caranya ya kita bisa sholawat sebanyak-banyaknya hari ini. Gimana caranya kita bisa sholat, kita memperbaiki sholat kita. Gimana caranya kita bisa tahajud, itu kita pikirin teman-teman. Gimana caranya kita merayu Allah sehingga Allah bisa bilang, oh ya orang ini udah pantas ditolong nih, oh ya hambaku yang ini udah pantas ditolong nih, dan pertolongan itu datang. Jadi pantaskan diri. Ingat selalu, yang pertama benerin sholat, perbanyak sholawat, yang kedua, yang ketiga kita mesti ikhlas menerima takdir kita hari ini, yang keempat kita mesti introspeksi diri, ingat dosa-dosa kita di masa lalu, kesalahan kita gitu ya. Kemudian kita juga mesti berprasangka baik sama Allah, bersyukur dengan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dan yang terakhir, kalau kita sudah menjalani keenamnya, kita bisa pasrah. Dan ketika pasrah ada dalam diri kita, insya Allah satu persatu diijabah doa-doa kita. Cobain aja dulu. Kalau nggak nyobain sendiri, ya nggak bisa. Bakal mikirnya kayak orang-orang luar sana nih, katanya Mbak Mel hoax, penyebar hoax gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak ER dimudahkan semua urusannya ya, dan semoga teman-teman yang nonton rezekinya barokah, lancar rezekinya, doa-doanya segera dijabah sama Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.